Setiap tahunnya, di tanggal 30 September, selalu diperingati sebagai peristiwa G30S PKI. G30S PKI ini merupakan bagian dari sejarah Indonesia dan menjadi kenangan kelam bagi bangsa Indonesia. Dalam peristiwa ini terjadi pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang bertujuan untuk mengubah ideologi bangsa Indonesia. Bahkan, peristiwa ini juga menewaskan sejumlah perwira militer TNI AD dan beberapa korban lainnya. Mereka kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi lewat beberapa keputusan presiden pada tahun 1965. Ada lebih dari 5 orang yang mendapat gelar pahlawan revolusi karena gugur saat peristiwa G30S PKI. Berikut adalah pahlawan revolusi Indonesia. Ahmad Yani adalah seorang petinggi AD di masa Orde Lama. Ia lahir di Jenar, Purworejo pada tanggal 19 Juni 1922. Ketika muda, Ahmad Yani mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Setelah itu, karir Ahmad Yani berkutat di militer. Ia turut ikut dalam pemberantasan PKI Madiun 1948, agresi militer Belanda II, dan juga penumpasan DITI di Jawa Tengah. Pada 1958, ia diangkat sebagai Komando Operasi 17 Agustus di Padang, Sumatera Barat untuk menumpas pemberontakan PRRI. Ia diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat tahun 1962. Namun, pada tahun 1965, Ahmad Yani mendapat fitnah ingin menjatuhkan Presiden Soekarno dan tewas ketika 1 Oktober 1965. Suprapto lahir di Purwokerto pada 20 Juni 1920 dan ia sempat mengikuti pendidikan di Akademi Militer Kerajaan Bandung, tetapi harus terhenti karena pendaratan Jepang di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Suprapto aktif dalam usaha merebut senjata pasukan Jepang di Cilacap. Ia kemudian memasuki Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Purwokerto dan ikut dalam pertempuran di Ambarawa. Saat itu, ia sebagai ajudan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan karirnya terus melejit di militer. Namun ketika PKI mengajukan pembentukan Angkatan Perang Kelima, Suprapto menolaknya. Ia pun menjadi korban pemberontakan G30S PKI bersama para petinggi TNI Angkatan Darat lainnya dan jasadnya ditemukan di Lubang Buaya. Suprapto dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Siswondo Parman atau yang dikenal dengan S. Parman adalah salah satu di antara petinggi TNI Angkatan Darat di masa Orde Lama. Ia dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 14 Agustus 1918. Pendidikannya lebih berkutat di bidang intelijen. Ia pernah dikirim ke Jepang untuk memperdalam ilmu intelijen pada Genpei Kashiabutai. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia mengabdi kepada Indonesia untuk memperkuat militer tanah air. Pengalamannya di bidang intelijen sangat berguna bagi TNI kala itu. S. Parman mengetahui rencana PKI yang ingin membentuk Angkatan Kelima, namun pada 1 Oktober 1965, ia pun diculik dan dibunuh bersama para jenderal lainnya. Mas Tirto Darmo Haryono atau yang dikenal dengan MT Haryono lahir pada 20 Januari 1924 di Surabaya, Jawa Timur. Sebelum terjun ke dunia militer, ia pernah mengikuti Ikadai Gaku atau sekolah kedokteran di Jakarta. Kepiawaiannya
dalam berbahasa Belanda, Inggris, dan Jerman berguna bagi Indonesia ketika melakukan perundingan di berbagai perundingan internasional. Ia kemudian berkutat di Kementerian Pertahanan. MT Haryono juga sempat menjabat sebagai Sekretaris Delegasi Militer Indonesia. Ia kemudian menjadi Atase Militer RI untuk Belanda pada tahun 1950 dan sebagai Direktur Intendans dan Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada tahun 1964. Namun di tahun 1965 MT Haryono gugur bersama para petinggi TNI AD lain akibat pemberontakan G30S. Donald Ignatius Panjaitan atau D.I. Panjaitan lahir pada 9 Juni 1925 di Balige, Tapanuli. Pada masa pendudukan Jepang, ia memasuki pendidikan militer Kyugun. Kemudian ia ditempatkan di Pekanbaru Riau sampai saat proklamasi kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, D.I. Panjaitan ikut membentuk TKR. Ia memiliki karir yang cemerlang di bidang militer. Menjelang akhir hayatnya, ia diangkat sebagai asisten 4 menteri atau Panglima Angkatan Darat, serta mendapat tugas belajar di Amerika Serikat. Jenderal dari Sumatera ini gugur ketika terjadi pemberontakan PKI 1965 bersama para jenderal lainnya. Sutoyo Siswo Miharjo lahir tanggal 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Pada masa pendudukan Jepang, ia mendapat pendidikan di Balai Pendidikan Pegawai Tinggi di Jakarta. Kemudian menjadi pegawai negeri di kantor kabupaten di Purworejo. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia masuk TKR bagian kepolisian hingga akhirnya menjadi anggota Korps Polisi Militer. Ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto dan kemudian menjadi kepala bagian organisasi Resimen 2 Polisi Tentara di Purworejo. Karirnya terus melesat. Tahun 1961 ia diserahi tugas sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Namun Sutoyo yang menentang pemberontakan Angkatan Kelima ikut gugur dalam peristiwa G30S. Pierre Tendian lahir pada tanggal 21 Februari 1939 di Jakarta. Selesai mengikuti pendidikan di Akademi Militer Jurusan Teknik pada tahun 1962. Ia menjabat Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur 2 Komando Daerah Militer 2 atau Bukit Barisan di Medan. Ia ikut bertugas menyusup ke daerah Malaysia ketika sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Pada bulan April 1965, perwira muda ini diangkat sebagai ajudan, yaitu Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution. Ketika bertugas, Pierre Tendian tertangkap oleh kelompok G30S. Ia mengaku sebagai Aha Nasution, di mana sang jenderal berhasil melarikan diri. Namun, ia harus mengorbankan nyawanya, hal itu untuk melindungi Jenderal Nasution.